Shalom Bapak Ibu Jemaat JCC terkasih. Selamat siang semuanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, wow rumah Tuhan penuh siang hari ini. Kayak menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah online. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan biar kiranya kita sama-sama mau merasakan berkat dan hadir Tuhan di hari ini. Amin Bapak Ibu. Hari ini spesial kita akan beribadah nyambut Chinese New Year Bapak Ibu. Bisa dilihat teman-teman volunteers kita memakai baju Cheongsam merah-merah meriah tanda keberuntungan ya Bapak Ibu ya. Kami menyambut Chinese New Year dan kami juga dari gereja mau mengucapkan Xinyan Kuai Le Gong Xi Fa Cai buat teman-teman semua Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Hari ini juga akan ada yang spesial nih Bapak Ibu dari teman-teman JCC Kids. JCC Kids, mana suaranya? Adik-adik JCC Kids ini akan menampilkan sebuah performance di mana sebagai ungkapan syukur mereka memiliki orang tua yang mengasihi mereka dan menghormati mereka sebagai orang tua juga. Bapak Ibu juga anak-anak Sunday School ini akan mendapatkan coklat angpau. Nanti setelah ibadah adik-adik akan dapat coklat angpau ya. Siapa yang suka coklat di sini? Wah, hampir semuanya suka. Tenang, semuanya kebagian habis ibadah. Oke Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita sama-sama, kita berdoa sebelum beribadah. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, selamat siang. Terima kasih Tuhan kami boleh Engkau hadirkan di tempat ini untuk beribadah sama-sama. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami menikmati kehidupan ini dengan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami menerima berkat-Mu dalam ibadah ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biar lawatan-Mu turun atas kami semua, urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terluka dipulihkan. Dan kami boleh menerima jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk beribadah hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang siap beribadah boleh sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Dalam Keluaran 20 ayat 12 kami diajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Biarlah firman ini boleh menjadi dasar dan teladan bagi kita semua anak-anak JCC Kids. Untuk itu di hari yang spesial ini, sebagai tanda rasa hormat kami ingin memberikan penampilan yang spesial untuk Mama Papa. Terima kasih Papa yang sudah bekerja bagi keluarga kami. Kasih Mama yang sudah merawat kami di rumah. Waman ani Papa, waman ani Mama.
kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami dapatkan jawaban hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Come on, JCC. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Nyatakan dengan iman. Pertolonganku datang darimu Tuhan, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, semuanya telah Kau sediakan. Yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya, kami pegang terus firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan kekuatanku, seluruh hidupku di tangan-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, jawaban hidupku. Angkat tangan bersama-sama. Semua mungkin bagi. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah dan percaya pada-Mu Tuhan. Jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang
bersama-sama di tempat ini. Sungguh yang tak mungkin Satu-satunya telah kau buat mungkin, jawaban hidup kami. yang mustahil kau buat tak mustahil. Kami serahkan semuanya penuh ke dalam tangan-Mu. We believe that your word is yes and amen. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Kau lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, percaya firman-Mu yang amin. Melampaui segala masalah. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Melampaui segala pikiran. Percaya, ku tetap percaya. Percaya firman-Mu yang amin. Lampaui segala masalah. Percaya padamu. Katakan lampaui segala masalah. Lampaui segala masalah. Percaya. Setiap tangan terangkat dan imani sama-sama katakan lampaui segala masalah. Lampaui segala masalah. Percaya padamu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Seri keempat dari Fruitful, Be Fruitful and Multiply. Yang hari ini adalah temanya adalah Fruitful Vineyard atau kebun anggur yang berbuah dari Yohanes 15. Kebun anggur yang berbuah dari Yohanes 15. Kita baca bersama-sama, ada 8 ayat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2 sama-sama, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal saya garis bawah terus, nanti kita akan menuju ke sana. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal lagi dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, sama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Baik, kita akan mulai sedikit dari depan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Pokok itu artinya utamanya, anggur utamanya, pokok sebuah pohon anggur yang benar, kata yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Bapakkulah pengusahanya itu pemilik lahannya adalah Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus menjadi pokok anggur.
Kita semua ini, baik yang di mimbar, baik yang menjadi jemaat, semua adalah rantingnya. Dikatakan di sini ayat 2, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Tapi bahasa aslinya bukan dipotong tetapi diangkat. Jadi seringkali ranting anggur itu jatuh ke tanah. Kalau dia di tanah padahal dia harus digantung untuk berbuah. Jadi diangkatnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi saya ulang ayat ini, ranting yang tidak berbuah diangkatnya dari tanah, dibersihkan juga supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Jadi firman itu dari pokok anggur yang diberikan kepada ranting-rantingnya membuat kita semakin bersih setiap hari. Kalau kita terus melekat pada pokok anggur akan dibersihkan. Lalu ayat keempat, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Harus melekat. Ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, perikop ini banyak sekali kata tinggal terus. Nanti kita akan ke sana. Yang ayat 6 ini yang menarik, mari kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tadi kita mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, dia sebagai pokok anggur, Allah Bapa sebagai pengusahanya. Lalu ditulis di sini, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting lalu dicampakkan ke dalam api. Mari perhatikan saudara. Ini sebenarnya bukan ayat buat kita. Dikatakan Tuhan Yesus tadi ayat 2, kalau kita tidak berbuah, dia mengangkat kita, membersihkannya. Ayat 6 dia tulis, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Semua yang ada di sini, saya percaya kita semua tinggal bersama Tuhan. Buktinya kita datang ke sini. Jadi ayat 6 ini untuk siapa? Ayat 6 ini adalah kebaikan Tuhan, sehingga dikatakan barang-barang atau sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu akan disingkirkannya dan Tuhan bawa keluar dan bakar. Supaya kita tetap berbuah lebih lebat. Hal-hal yang tidak berguna, engkau datang ke gereja, engkau masih bermain dengan dosa, pelan-pelan Tuhan singkirkan karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan singkirkan dan Tuhan bakar itu semua. Semua dosa-dosa itu pelan-pelan disingkirkan oleh Tuhan sehingga kamu semua menjadi makin bersih. Tapi harus tinggal terus. Jangan lari-lari. Mari kita lihat ada 2 poin dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah pokok anggur yang benar. Ayat 1 tadi ditulis, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saya undang teman-teman. Pokok anggur yang benar berarti ada pokok anggur yang salah. Betul ya? Ada yang benar, ada juga berarti yang salah. Nah bagaimana pokok anggur yang benar dan pokok anggur yang salah? Mari kita ambil contoh seperti ini. Oke. Teman-teman panggil pemusik juga ya. Pemusik. Oke, ayo Darren bantuin. Mari kita lihat di sini. Ini bukan sulap, bukan. Bentar, jangan dulu. Taruh dulu ininya di sini. Anggurnya di sini dulu. Bukan. Botol anggurnya, iya. Oke, semua bisa lihat. Oke, ini masuk sedikit. Oh, ini ya. Yang ini adalah anggur betulan. Yang ini adalah sirup anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada anggur benar, ada anggur salah. Yang ini itu anggur salah, makanya murah. Betul ya? Setiap kali Ramadan kita lihat TV, setiap sosmed selalu ada sirup anggur. Terdapat di supermarket, terdapat di Alfamart, semuanya ada.
Semuanya ada di mana? Murah, mudah didapatkan. Tetapi yang ini, ada nggak di supermarket? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Mahal. Kenapa dia mahal? Kenapa dia mahal? Prosesnya. Waktu untuk membuat ini lama. Anggur harus dimasukkan, anggur asli dimasukkan ke dalam drum. Dalam sejenis drum kayu tertentu, dalam iklim tertentu, dalam suhu tertentu. Dan tidak bisa langsung berfermentasi. Harus ada udara yang tepat. Lalu dalam sebuah drum yang tepat perlu waktu bertahun-tahun. Dan terbatas. Karena itu mahal. Hati-hati dengan yang palsu. Perbedaannya sangat jauh kalau dicicipi. Loh, Alkitab berkata minum anggur untuk menghangatkan badan. Jadi jangan pikir, oh minum anggur berdosa, bukan. Kalau Anda di tempat dingin, Anda minum anggur perlu untuk menghangatkan badan. Ada ayatnya. Tapi kalau banyak minumnya, mabok, nah itu Alkitab tidak suka. Sama dengan makan juga sama. Makan secukupnya, kalau makan ngawur itu juga sudah berdosa. Nah anggur yang asli itu ada asemnya. Betul kan? Tapi waktu dicicipin baik buat tubuh, hangat buat tubuh. Perhatikan. Pokok anggur yang benar, gereja yang benar, firman Tuhan yang benar. Enggak semuanya manis loh. Oh Anda diberkati, Anda hebat, Anda makmur. Hati-hati. Jangan-jangan itu Injil palsu. Yang benar juga ada asemnya. Mahal. Yang asli itu ada prosesnya. Tapi pasti berguna buat tubuh. Jangankan yang ini. Makanan juga begitu. Betul nggak? Nugget-nuggetan. Nggak tahu isinya apa itu. Rasanya tepung tapi dikasih perasa kan. Rasanya kayaknya enak. Tapi tidak menyehatkan. Sampai sini saudara. Akulah pokok anggur yang benar. Pilihlah yang benar. Yang ada prosesnya. Anda harus ke gereja setiap minggu, disiplinkan diri. Jangan cuma, oh saya yang penting mencicip-cicip saja, yang manis-manis saja. Dengar sosial media, ada pendeta ganteng, pendeta cantik, dengar, 1 menit, dan sudah selesai. Anda perlu melekat kepada pokok anggur yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah yang kedua ditulis kata tinggal itu artinya melekat. Ya, saya tunjukkan di sini. Oke, boleh dibuka. Melekat, dikatakan melekat itu jadi diisi oleh suplai daripada Tuhan Yesus sendiri sebagai pokok anggur. Anda diisi, oke, diisi oleh air itu, boleh. Ini taruh aja, iya. Air itu diisi. Jadi dikatakan diisi terus oleh firman, demi firman. Seperti ranting yang melekat pada pohonnya. Oke, cukup. Nah ini kamu boleh minum nih. Nah saya tanya, oke coba dipegang lagi Darren. Dikatakan melekat tinggal dalam aku, diisi oleh firman. Sekarang saya tanya, kalau ini ditekan, tapi jangan nanti bleber semua. Kalau ini ditekan, ini kan gelas plastik. Yang keluar apa? Air. Demikian juga kita diisi oleh firman terus. Waktu tekanan datang, yang keluar itu firman. Yang keluar firman, itu menguatkan jiwa kita. Amin. Baik, mari kita masuk ke selanjutnya. Poin yang pertama tadi pokok anggur yang benar. Thank you Darren. Kasih tepuk tangan buat Darren. Terima kasih Darren. Poin yang kedua adalah, ini poin terakhir, tinggallah di dalam aku. Tadi saya katakan ini berkali-kali ditulis dalam perikop ini. Kata tinggal dalam aku artinya melekat seperti tadi. Dan yang kedua tinggal dalam aku artinya belajar untuk bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Siapa yang di sini mau mendengarkan suara Tuhan? Boleh angkat tangan.
Siapa yang bisa? Nah ini sekarang begini, bagaimana Pak cara kita mendengarkan suara Tuhan? Maka saya ada ayat yang kita akan bahas bersama. Ada cerita dari 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 6 untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat 5, lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Pergilah ia tidur. Ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, kedua berarti. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Eli berkata, tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya karena Samuel masih 12 tahun. Ayat 8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, ketiga. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu, ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, mari baca bersama saya, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakan sama-sama, baca ini ayat penting. Eli berkata apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah ini adalah cara kuno yang ditulis oleh Alkitab, cara mendengar suara Tuhan. Eli kasih pesan begini, sebutkan kata-kata ini, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia tempat tidurnya. Ayat 10 baca bersama saya, 1, 2, 3. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Mari kita belajar untuk ambil waktu, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saya sering ambil waktu jam 3:30, 4 di pinggir tempat tidur, lepas handphone dan berkata, berbicaralah Tuhan, hambamu ini, apa? Boleh baca bersama, 1, 2, 3. Speak Lord. Tuhan itu masih berbicara. Buktinya apa? 4 kali dia panggil Samuel. 4 kali. Mungkin dia sudah panggil saudara lama. Mungkin dia mau pesan buat saudara, pindah jalan, nah, pindah sedikit. Tapi Anda tidak mendengarkan. Kita mungkin terlalu sibuk, terganggu dengan yang lain. Bagaimana kita dapat mendengarkan Tuhan? Saya melihat ada seorang pilot bercerita waktu dia les untuk menerbangkan sebuah pesawat. Yang pertama diajari adalah belajar untuk bisa mendengar suara instrumen-instrumen di pesawat. Ada altimeter, ketinggian, ada tekanan udara, ada suhu dan sebagainya. Ada peringatan akan bahan bakar dan sebagainya. Begitu banyak, puluhan, mungkin ratusan begitu banyak instrumen yang ada dalam tempat pilot. Tetapi yang harus didengar adalah sebuah suara dari radio. Radio itu membaca akan nama ekor pesawat daripada pesawat yang terbang. Misalnya A231. Maka A231 naik ketinggian 12.000 kaki. Karena ada pesawat menuju ke kamu punya arah. Sambil mendengarkan semua instrumen yang banyak itu, kuping juga harus tetap mendengar suara radio itu. Dan suara radio itu terus berbicara, tapi seringkali kita orang modern ini lupa. Sudah gak dengerin, fokus, minumnya juga anggur palsu. Saudara, kalau saudara penuh dengan kualitas yang baik, hidup Tuhan pasti tolong. Katakan amin. Mari sama-sama baca ayat ini, 1, 2, 3. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bagaimana Pak suara Tuhan seperti apa?
Mari kita lihat ayat selanjutnya tentang Elia. Keluarlah Elia dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan bicara di situ. Kata angin besar, gempa, api itu seperti engkau mencari Tuhan dalam kemewahan dunia, dalam kehebatan panggung, performance panggung, merinding-merinding dan sebagainya. Engkau tidak menemukan Tuhan di sana. Coba contoh, misalnya gereja, seperti tadi lagu praise begitu hebat. Wow, boleh kasih tom-tom dikit. Dudung. Ayo. Nah. Kita mulai. Tepuk tangan ya. Semangat ya misalnya begitu. Oke. But sometimes Tuhan tidak ada di situ. Waduh, ada lasernya. Lalu ada Alkitab tulis, lalu api keluar. Wes. Udah Pak. Takut habis nanti. Api keluar. Wah, kita visualnya luar biasa. Bahkan dikatakan ada gempa. Kan sound systemnya saudara keren, gempa. Tapi Alkitab berkata tidak ada Tuhan di situ. Tapi di waktu bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara, kita lihat apa bahasa Inggrisnya angin sepoi-sepoi basah. Ini bahasa Inggrisnya. Apa? Baca sama a still small voice. Sederhana. Tuhan bicara kadang-kadang bukan hal yang tinggi-tinggi mewah, hal biasa-biasa. Hal sederhana seperti kamu harus lebih rajin. Ampuni. Kadang dia berkata, berkati orang itu. Kadang Roh Kudus berkata, tabur di sini. Small, hal biasa. Bahkan kalau saya mendapati Alkitab perintah-perintah Tuhan, semuanya ordinary, biasa. Sehingga saya sampai tulis sebuah quote di sini. Ini quote ini saya nulis. He speak in ordinary. Tuhan itu bicaranya biasa. Not extraordinary. His work is extraordinary. Pekerjaannya luar biasa. Tetapi perintahnya biasa. Tapi pekerjaannya luar biasa. A still small voice. Kita lanjutkan ya. A still small voice. A still small voice. Tinggal di dalam aku juga berarti begini. Kita lihat di bagian terakhir. Apa artinya tinggal dalam aku? Kata tinggal itu pakai bahasa Inggris abide. Abide artinya tinggal, menetap di situ. Nah, ada ayat yang similar dengan kata dari Yohanes 15. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 56, 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama. Barang siapa melakukan perjamuan kudus, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Lalu ayat Lukas 10 ayat 7 juga sama, kata abide ini muncul. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Kata abide muncul di situ. Lalu yang ketiga ada kata abide lagi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Kata menumpang itu abide lagi di situ. Dari 3 ayat ini, memberikan sebuah arahan buat kita, sebuah petunjuk arah yang jelas. Kemana kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara lihat di mana ada perjamuan kudus, saya mau tanya, di mana? Di
di gereja. Yang kedua, tinggallah dalam rumah itu. Rumah itu mana? Rumah Tuhan atau gereja itu petunjuk yang jelas. Jangan berpindah-pindah. Lalu ayat yang ketiga, Zakheus turunlah. Hari ini aku harus menumpang, aku mau tinggal di rumah terus dikatakan rumah itu. Nah, perhatikan sini kata tinggal, abide itu artinya masuk ke sebuah rumah. Karena dalam sebuah rumah ada pemeliharaan Tuhan. Ada makanan dan minuman rohani yang diberikan kepadamu sehingga engkau mendapat supply dari pokok anggur itu. Supply. Hari Senin sampai Sabtu engkau kalut, hari Minggu engkau dapat supply lagi. Tuhan hanya mengajar simple. Jangan pindah-pindah gereja. Masuk dalam gereja dan jangan cukup hanya lewat sosmed. Gabung dengan sebuah rumah Tuhan. Sesimpel itu. Dan berbuah. Katakan amin. Bahan saya sudah habis, saudara. Dan mari kita ambil waktu.